Halo, aku Afin. Ini hari pertama aku magang di eh ini hari pertama aku magang di perusahaan ini. Stres. Bu, saya nggak bisa kalau harus 3 hari training di Jakarta. Makanya kenapa sih kalau harus training dulu? Biasanya juga langsung dikasih print out briefnya dulu. Ya bisa kan, jadi itu produknya khusus buat rebranding perusahaan kita. Nah dari direksi itu, minta seluruh tim sales itu buat training dulu khusus buat produk ini. Bu, please, saya di tanggal segitu saya ketemu dengan klien. Orang sales lain dari kota lain juga bilang begitu. Bu, ini dokumen yang udah saya susun dan ada 273 halaman. Hah? Serius? Aduh. Bu, tim keuangan nggak ACC proposal kita. Perusahaan lagi efisiensi, kita butuh dana 152 juta, sedangkan kita cuma dikasih budget 70 juta. Gimana dong? Wah, mati saya. Ini urgent banget buat direksi, kita nggak bisa minta lebih. Gimana ya? Lama banget sih. Traditional training versus efisiensi. Cara lama udah nggak bisa ini. Jadi maaf menyela. Saya punya solusi. Sebenarnya kalau kita buat e-learning, ini nanti kita buat video pembelajaran, terus kita upload ke web, biar nanti tim sales bisa lihatnya sambil nungguin klien dan segala macam tuh, maksudnya lebih efisien. E-learning? Emang bisa masuk ini? Terus nanti kalau nggak ditonton gimana? Terus siapa yang buat videonya? Saya buat modul lewat web, apalagi video kayak gituan. Terus siapa yang ngurus webnya? Saya kan biasanya ngurus Excel aja. Ini skill gap. Mereka mau solusi tapi mereka nggak tahu skill digitalnya. Saya jamin aman bu, efektif. Nanti kita bisa tahu siapa yang nonton, siapa yang enggak. Ini juga ada kuisnya. Tapi syaratnya kita harus mulai belajar dari dulu. Kita harus upskilling. Oke, demi di mana direksi ya. Kalian semua siap? Siap. Oke. Nah, kakak harus lupain dulu. Ini kita langsung senang aja. Sekarang kita pakai Canva. Jadi di Canva itu nanti kita bisa bikin slide yang cantik. Nanti kakak masukin materinya. Nanti tim saya nggak bakal bosan karena cantik desainnya. Dihimpit ruang kosong di antara sunyi, seselip keheningan yang ditinggalkan. Ini namanya Google Form. Jadi di sini kakak bisa masukin aja nih post testnya. Jadi habis nonton kan nanti kan ada tesnya kan supaya mereka tuh paham atau enggak beneran. Ini bisa masukin di sini nih, bisa masukin judul, ya kan. Terus habis itu nanti di sini langsung pertanyaannya aja. Ya ampun, kalau gitu dari dulu aja kayak gini. Kerjaan seminggu bisa kelar 1 jam. Nah, Bu Mera bisa pantau siapa yang nonton dari video dari dashboard ini. Ini dari real time bu, jadi ke-track semuanya. Jadi sih nggak harus cepat lagi. Ini aman bu, semua jadi gampang karena tuh itu dengan gimana? Karena kan perubahannya apa yang kita lihat tadi adalah contoh nyata dari digital skill gap. Solusinya bukan hari orang baru, tapi upskilling dan reskilling. Mengajari karyawan lama dengan tools baru seperti AI dan LMS. Hasilnya budget aman, kerjaan efisien, work-life balance dan mental health pun terjaga. Intinya di era HR 4.0, teknologi itu bukan musuh. Musuh sebenarnya adalah keengganan kita untuk belajar. Kerja keras itu wajib, tapi kerja cerdas itu pilihan. Stres. Takkan kau hiraukan. Ya, kira-kira itulah masalah yang sering terjadi di kantor yang masih konvensional di era yang udah semaju ini. Kekacauan tadi punya ya istilah ilmiahnya lah ya. Digital skill gap. Simpelnya gini, perusahaan seharusnya sudah lari kenceng pakai roket, tapi karyawannya masih stuck, masih terbiasa untuk jalan kaki. Kesenjangan ini terjadi ketika kecepatan perubahan teknologi tidak diimbangi dengan upgrade kompetensi manusianya. Di kasus tadi, masalah utamanya bukan di budget 70 juta,
tapi ketidakmampuan tim HR dalam memanfaatkan tools digital untuk efisiensi biaya. Ingat adegan modul 273 halaman tadi? Itu contoh sempurna dari organizational inertia. Inertia adalah kecenderungan organisasi untuk mempertahankan cara lama karena merasa nyaman. Padahal lingkungan bisnis di sekitarnya sudah berubah drastis. Tim sales menolak training itu bukan karena malas, tapi karena metode lamanya tidak relevan. Di era 4.0, karyawan itu butuh agile learning. Seperti yang dibahas dalam riset Leong DKK pada tahun 2021, pembelajaran modern itu harus cepat, ringkas atau micro learning, dan fleksibel, jadi bisa diakses di mana-mana. Terus solusinya apa? Pecat semua orang lama yang punya pengalaman yang luar biasa, pengalaman teknisnya, dengan Gen Z fresh graduate yang masih belum punya pengalaman gitu? No, that's toxic. Solusi yang aku tawarin di video tadi ya, itu ada dua konsep. Yang pertama itu adalah upskilling, dan yang kedua adalah reskilling. What's the difference between upskilling dan reskilling? Upskilling itu meningkatkan skill yang sudah ada. Contohnya yang tadi buat modul 273 halaman tuh, dia udah jago bikin materi, udah isinya daging semua tuh kalau bikin materi kan, udah lama banget dia kerja. Tapi dia perlu upskilling untuk cara penyampaiannya. Dari yang awalnya tulis cuman pakai Word, ya sekarang harus belajar bagaimana kita membuat konten yang menarik dari Canva, ya supaya tim sales ini ya mau lihat gitu, mau lihat materinya, tertarik sama materinya. Visual itu penting. Jadinya orangnya sama, jabatannya sama, tapi skillnya nambah. Sedangkan reskilling itu belajar skill baru buat peran yang berbeda. Contohnya dari yang awalnya ngurus ya logistik, keuangan, ya kan, admin HR, sekarang jadi admin LMS atau learning management system. Jadi kerjanya berubah total, menyesuaikan dengan teknologi. Strateginya dibagi dua tahap. Ada solusi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk solusi jangka pendek itu ada dua. Yang pertama, digital intervention. Jadi kita potong birokrasi manual pakai tools gratisan kayak Gform dan Canva ya, supaya budgetnya masuk gitu. Kemudian yang kedua ada peer-to-peer coaching, dimana ya aku lah tadi di video ya sebagai seorang Gen Z intern ngajarin senior secara langsung. Metode ini, peer-to-peer coaching ini sangat efektif untuk situasi yang darurat dan pastinya nol biaya. Tapi apa itu cukup? Ya enggak dong. Perlu juga solusi jangka panjangnya. Solusi panjangnya ada 3. Yang pertama adalah perusahaan harus bangun learning culture. Jangan nunggu ada masalah dulu baru belajar. Kedua, investasi di LMS premium. Gform itu cuma buat keadaan darurat aja. Untuk jangka panjangnya perusahaan butuh database training yang serius gitu ya, memang serius. Dan yang ketiga, tambahkan digital literasi ke dalam KPI karyawan supaya mau nggak mau ya mereka harus melek digital. Jadi kesimpulannya, transformasi HR menuju era 4.0 itu bukan soal beli komputer canggih ataupun langganan aplikasi yang mahal, tapi soal mindset. Teknologi itu cuma alat, supirnya itu tetap manusia. Jangan takut sama AI, jangan takut sama aplikasi, takut kalau kita berhenti belajar. Shout out buat Meira as a ibu HRD ya. Terus ada juga Feby sebagai admin HR, ada juga Ulia sebagai training and development manager, dan juga Ivanda sebagai sales team.